Oke, selamat sore guys. Kembali lagi di channel YouTubeku Seven Tube. Ini aku lagi proses recording di sore hari, makanya aku mengucapkan salam ya sore. Bagi yang nanti menontonnya malam, pagi, ya jangan menghiraukan salamku ya guys. Oke, untuk yang berpuasa, aku mau mengucapkan selamat berpuasa ya. Dan tetap semangat di masa PSBB ini. Walaupun kalian mungkin banyak yang masih bekerja di rumah, tetap semangat dan patuhi peraturan dari pemerintah guys. Kalau kalian mesti harus keluar rumah, gunakanlah masker dan jaga jarak guys, serta jaga kesehatan kalian juga guys. Olahraga, dan kalau kalian bisa minumlah suplemen ataupun vitamin ya guys. Oke, kali ini di channelku aku ingin membagikan sebuah cerita berupa audio suara, yaitu yang menceritakan tentang awal perjalanan karirku sebagai fotografer. Nah, kenapa aku ingin membagikan ceritaku? Bagiku ini penting ya. Kenapa penting? Aku memulai karirku sebagai fotografer itu di titik yang kalau menurut aku sendiri itu dari titik minus ya. Nggak tahu ya kalau dari kacamata orang lain. Tapi saat itu aku memulai benar-benar dari titik minus, penuh kekurangan. Yang bisa di detik seperti sekarang ini itu yang nggak tahu ya kalau orang lain melihatnya seperti apa. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan ya dengan cerita ini aku berharap sih banyak orang yang mendengar tuh jadi termotivasi. Ya bagus kalau termotivasi jadi fotografer juga, ya termotivasi untuk mencapai mimpi-mimpinya, jadi profesi lain yang diinginkan. Langsung aja ya guys, aku akan menceritakan awal mulanya. Aku tuh berasal dari keluarga kurang mampu. Begitu lulus sekolah, lulus SMA, aku bekerja sebagai land worker selama 2 tahun. Apakah land worker itu? Land worker itu penjaga lintasan bowling. Jadi itu land worker itu adalah sebuah jabatan. Aku kerja di tempat bernama Ocean Ball di Mall Puri Indah. Nah, saat pertama kali aku masuk kerja, aku udah kepikiran untuk aku ingin sekali pengen kuliah. Jadi saat pertama kali aku masuk kerja, aku kepikiran untuk gimana caranya dengan aku kerja, aku ngumpulin duit bisa kuliah. Dan saat itu hal yang terpenting agar aku bisa kuliah itu aku harus punya motor. Jadi tujuan pertamaku awalku kerja, aku harus bisa beli motor. Kenapa bisa beli motor? Harus beli motor. Nah, dengan motor aku bisa memudahkan untuk transportasiku menuju tempat kuliah. Jadi aku udah dari awal tuh udah pengen kuliah sambil kerja ya guys. Nah, selama 2 tahun di sana aku bekerja, aku kumpulin duit. Nah, kemudian aku keluar dari tempat itu. Jadi saat itu kondisi tempatnya Ocean Ball sedang kolaps. Jadi saat itu aku melihat, wah, oke deh, aku cabut dari pekerjaan itu karena kondisinya sudah nggak bagus. Nah, lalu aku masuk ke Gramedia. Perjalanan dari Ocean Ball terus masuk ke Gramedia itu aku sempat ngangkos sebulan. Aku masuk ke Gramedia kerja di counter itu tahun 2015. 2005. November 2005 aku masuk.
aku masih ingat tanggalnya 30 November 2005 aku masuk kerja di toko buku Gramedia Mall Taman Anggrek. Nah, dari sana aku mulai menetapkan tujuanku untuk kuliah, karena kan aku udah punya motor ya guys. Jadi tahun 2008 aku memutuskan kuliah di BSI Cengkareng, jurusan advertising. Kenapa BSI? Karena murah guys. Aku saat itu duitku sangat pas-pasan, jadi aku memilih kuliah di BSI karena itu sesuai dengan ekonomi hukum guys. Nah, aku selama perjalananku masuk kuliah kan di BSI itu aku memilih jurusan advertising, dan itu kan D3 ya guys. Jadi waktu jangka kuliahnya dari masuk ke lulus itu 3 tahun guys, tapi aku sempat cuti setahun gara-garanya telat bayar kuliah guys. Ini memalukan. Aku tahu menganggap remeh saat itu, padahal saat itu aku baru dua semester ya, semester pertama kedua baru aku jalanin. Masuk ke semester 3 aku anggap remeh, nanti aja deh bayar uang kuliah, telat bayar. Dan kompensasinya, hukumannya adalah aku secara otomatis statusku jadi cuti. Nah, mau nggak mau jadi harusnya aku kuliah 3 tahun jadi 4 tahun guys. Tahun 2011 kalau nggak salah ya guys, yang aku inget sih bulan September aku keluar dari Gramedia. Sama karena keadaan perusahaannya juga sudah mulai menurun, jadi aku memilih untuk oke deh cabut, cari pekerjaan lain yang penggantinya lah. Aku sih secara aku tuh orangnya tuh bukan orang yang mencari pekerjaan yang muluk-muluk ya, pengen mencari pekerjaan yang bagus, enggak. Yang standar adalah cukup memenuhi kebutuhanku, pengeluaranku, ya udah. Nah, 2011 aku keluar dari Gramedia. Sempat kerja di perusahaan online yang menjual baju dan fashion, terus selama 3 bulan. Nah, kenapa selama 3 bulan? Karena pas bulan ketiga aku tuh dipanggil oleh bosku yang dulu waktu aku kerja di Gramedia, di counter Gramedia ya. Jadi beda. Kalau misalnya aku bilang aku kerja di bagian buku, berarti aku kerja di PT Gramedia. Cuman ini di counter, jadi bukan PT Gramedia. Aku bukan di bawah naungan PT Gramedia, di bawah naungan PT lain. Nah, dipanggil lah sama bosku sewaktu aku kerja di counter itu. Nah, cuman bedanya adalah kalau dulu kan aku kerja sama istrinya, karena aku kerja dengan suaminya. Nah, pemiliknya sih bisa dibilang sama ya, suami istri. Cuman bidangnya tuh udah beda. Itu bergerak di bidang kamera. Nah, mulai nih titik temunya adalah saat aku mulai kepikiran menjadi fotografer. Aku kerja di kantor tersebut yang bergerak di bidang kamera, mulai nyambung nih. Dan saat itu kuliahku masih berjalan ya guys. Jadi kan itu aku masuk lagi di perusahaan baru itu 2011. Aku nanti lulus kuliahnya tuh tahun 2012. Di PT baru itu aku bisa menceritakan bahwa PT itu bergerak di bidang penjualan. Mungkin bisa dibilang PT kecil ya. Kantornya sih kecil, karyawannya nggak banyak. Itu bukan masalah ya. Kerja di PT kecil dan karyawannya dikit, itu bukan masalah bagi kamu guys yang nantinya mungkin mengejar cita-cita lo. Kok ketemunya kerjaan seperti ini, jangan bekerja lagi guys. Karena kalau aku bilang bocorin sedikit ya guys, walaupun dulu itu aku kerja di kantor kecil, omsetnya gede loh guys. Cuman gajiku sih tetap kecil saat itu ya guys. Ya
ya masih UMR saat itu lah. Nah, di kantor itu dari berjualan kamera, kalau manajerku sih bilang status kantorku itu distributor ya, karena emang penjualannya mah bukan satu atau dua piece lagi sih, ratusan piece unit kamera loh, kamera merambah lah ke printer khusus foto. Printer itu Kodak 305. Jadi kita dapat apa ya, lisensi ya, kalau aku bilang lisensi menjual ya, dari Kodaknya. Pada itu dia sebetulnya Kodak itu punya beberapa tipe, cuman yang kantorku dapatkan itu untuk dapatnya tuh lisensi penjualan untuk 305 aja. Untuk tipe-tipe lain tuh dipegang PT lain. Nah, apakah printer Kodak 305 itu printer ini guys? Printer foto. Itu sejenis printer thermal. Jadi itu bisa mencetak foto dalam hitungan kurang lebih 10 detik. Nah, biasa kan lama ya kalau misalnya sebuah printer kalau mau mencetak foto. Kalau ini cepat. Nah, maka dari itu printer ini sering digunakan untuk event-event foto booth. Nah, inilah awal mulanya aku ketemu banyak fotografer. Kenapa? Karena banyak fotografer mencari printer ini untuk mengembangkan usaha mereka ke foto booth, bukan hanya di wedding. Nah, mulailah dua hal penting ini nih. Jadi perusahaanku menjual kamera, juga menjual printer, di mana banyak fotografer yang datang ke kantor. Nah, jadi aku tuh bisa belajar kamera tanpa harus punya kamera, tinggal pinjam kamera dari kantor, ketemu fotografer, dapat ilmunya lagi. Tapi guys, saat itu sih aku belum kepikiran ya jadi fotografer, belum. Tapi yang aku rasa koneksinya tuh saat itu udah mulai kuat ya, titik terangnya tuh udah mulai kuat, cuman aku belum sadar untuk mulai atau merintis pekerjaan sebagai fotografer, belum. Nah, tahun 2012 itu aku lulus kuliah dari BSI Cengkareng, jurusan advertising, gelarku D3. Nih, kalau boleh ngomong guys, sampai sekarang tuh aku belum pernah menggunakan gelarku untuk melamar pekerjaan. Kadang-kadang aku mikir ya guys, gila kuliah capek-capek 4 tahun, ya 4 tahun gak sama cuti, sama sekali tidak menggunakan gelar. Ya memang sih aku dari awal kuliah itu bukan mengejar gelar sih ya, pengen aja kuliah gitu udah. Nah, ketemu dengan teman di bidang percetakan, belajar aku nyetak. Nah, sebetulnya aku belum cerita ya, jadi aku kuliah kan di BSI di jurusan advertising. Nah, itu aku dapat ilmu untuk ya menggunakan Photoshop, menggunakan Corel. Kalau freehand aku nggak dalamin ya. Jadi aku sebenarnya cuma dalamin 2 hal itu. Aku bisa lah menggunakan 2 software itu, aplikasi itu untuk mengedit foto. Nah, lalu aku terjun ke dunia percetakan. Jadi itu bukan, aku terjun ke dunia percetakan tuh bukan sebagai pekerjaan utama ya, tapi aku tetap kerja di kantor yang tadi aku ceritakan. Nah, jadi aku tuh menerima jasa cetak, aku desain, tapi aku cetaknya di tempat teman. Jadi saat itu aku emang sampai sekarang pun aku nggak kepikiran untuk punya alat cetak ya guys, karena emang aku belum punya tempat. Sampai sekarang pun aku nggak punya tempat. Nah, lanjut lagi di tahun 2013. Nah, ada tiba-tiba tuh temen bilang, kok lu main di percetakan, kok nggak main di foto gitu. Nah, mulai tuh kepikiran untuk menekunin fotografi. Karena kalau aku pikir-pikir guys, ketemu dengan teman di percetakan,
bisa nyetak, bisa ngedesain, terus kamera ada di kantor, terus ilmu moto ada. Nah, iya, kenapa aku nggak belajar fotografi? Nah, mulailah belajar. Tahun 2013 itu aku mulai belajar foto ya. Dan aku bilang sebenarnya teknik moto sih simple ya guys. Tapi sekali lagi titik terberatnya tuh bukan di pelajari motonya, tapi pengalaman di lapangan ya. Tahun 2013 sampai belajar, aku mulai apa? Sekadar menikah, apa ya, menawarkan diri moto di pernikahan teman tanpa dibayar guys. Jadi aku mulai coba-coba lah. 2013 aku ya bisa dianggap itu adalah masa-masa aku belajar ya, belajar motor secara otodidak juga ya, bisa dibilang apa cara otodidak ya, nawarin diri ke teman, mau nikah ya, nggak mau lagi tempat tuh, udah bisa dibayar lah ya, yang penting dapat makan, oke, itulah. Jadi selesai tahun lanjut tahun 2014. Nah, disinilah aku mulai ambil job. Jadi aku mulai menerima bayaran. Tapi saat itu adalah aku tuh, jadi hasil pekerjaanku tuh tidak berupa album. Jadi aku nggak bikin album, nggak ngedit videonya juga. Jadi pure soft copy-nya aja. Jadi dibayar sekian, nih hasilnya, hasil file-file fotonya, file videonya udah. Itu tahun 2014. Nah, sejalan itu aku mulai terima job moto, tetap percetakan pun berjalan. Dan aku masih kerja di kantor itu juga loh. Jadi ya bisa dibilang saat itu mulai masa-masanya sibuk ya. Moto iya, nyetak iya, kerja di kantor iya. Wah parah deh saat itu, benar-benar sibuk dari pagi sampai malam. Melek pun langsung kerja lagi. Ya itulah aku lah guys. Nah, tahun 2015 aku masih ingat sekali, habis lebaran itu aku memutuskan untuk aku fokus ke foto sebagai fotografer ya, fokus ke fotografer. Dan berarti aku harus mundur dari pekerjaanku di kantor itu sehabis lebaran. Dan aku masih ingat, aku putusan itu tercetus saat aku lagi di kebun raya Bogor guys. Dan tercetus di kebun raya Bogor. Sebenarnya sih ada cerita menarik, tapi nanti jadi panjang deh guys. Sebenarnya ada cerita menariknya. Tiba-tiba nanti ada ceritanya sendiri lah. Nah, lanjut lagi ceritaku. Ada salah satu, bukan ada salah satu, beberapa alasan gitu. Akhirnya aku harus fokus ke fotografer dan meninggalkan pekerjaanku di kantor, karena aku udah mulai banyak nikmat job ya guys. Ya, wah ini kalau misalnya aku tetap ambil pekerjaanku sebagai tetap menjalankan pekerjaanku di kantor juga, wah nggak bisa kepegang semuanya. Jadi aku harus memilih mana yang harus aku tinggalkan. Jadi pekerjaanku yang di kantor harus aku tinggalkan. Nah, mulai ada banyaknya job juga, udah nggak fokus juga. Akhirnya harus
ada keputusan ya harus memilih salah satu, kantor atau fotografer. Nah begitulah akhirnya guys, aku keluar dari kantor dan mulailah merintis pekerjaan sebagai fotografer. Itulah usaha mandiriku, dan perlahan-lahan peralatan yang aku punya pun aku cicil satu persatu, aku beli satu, dan sekarang udah banyak guys. Aku udah kalau dihitungin aku capek, banyak banget peralatan yang aku punya. Ada beberapa set kamera yang aku punya, lensa, lighting, background, tripod, standing, wah banyak sekali guys. Aku komplit itu satu-satu ya gitu. Dan saya terbilang kok cepet juga ya kalau aku pikir-pikir, ngumpulin sekian banyak peralatan gitu ya dalam tempo berapa tahun ya. Ya itulah, dan bisa aku bilang untuk sekarang semoga ini bisa memotivasi kamu ya guys. Aku tuh bisa punya peralatan kamera dengan gratis. Kalau aku mau, aku bisa punya tanpa membayar guys. Dan ya kok bisa? Itu rahasiaku. Jadi ya ada beberapa hal, trik ya, atau rahasia ya, atau secret, atau jurus jitu ya untuk bisa maju cepat gitu ya. Satunya itu aku bisa punya peralatan kamera dengan ya free bulan dari awal aku cerita sampai sekarang nih. Aku bisa menyimpulkan 4 hal, yaitu pertama, usaha itu dirintis tahap demi tahap, perlahan-lahan, naik satu tingkat, naik perlahan-lahan. Dan bisa diibaratkan itu seperti seperti kamu sekolah guys. Kamu misalnya mau menjadi insinyur ya, awal-awal mungkin masuknya tape grup ya, terus masuk ke SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan SMP, SMA, kuliah, jadilah insinyur. Seperti itu guys. Dan semua itu tahap-tahapannya penting guys. Jangan dianggap nggak penting. Jadi kenapa nggak diloncetin aja langsung ke SMP guys? Kita berpikir umum aja ya guys. Kalau menurut aku nih, dari 1 juta umat manusia itu cuma satu yang benar-benar diberi anugerah lebih, diberi anugerah yang luar biasa, yang bisa melompatin itu semua, yang langsung sukses. Itu hanya 1 per sejuta loh guys. Jadi jangan berpikir bahwa aku bisa ngobatin semua proses itu langsung. Enggak. Jadi pausanku guys, lautin tahap itu satu persatu. Ada banyak proses penting yang harus kamu lalui tuh. Nah sekedar cerita sisipan ya, aku menceritakan tentang kuliahku. Misalnya nih, aku kuliah tapi nggak pernah pakai gelarnya. Gelar D3 itu AMD ya, itu nggak pernah aku pakai. Cuma menurutku kuliah itu penting. Ada proses yang penting yang bisa aku pelajarin di kuliah, itu proses belajar kegigihan, ketekunan. Aku kuliah sambil kerja. Aku bangun pagi jam 6, langsung melek, mandi, berangkat kerja. Pulang kerja itu jam 4, langsung ke tempat kuliah. Kuliah itu selesai jam 9, dan 9 tuh kadang belum tentu pulang, harus kerjain tugas dulu. Mungkin aku ke warnet, atau di rumah aku nulis dulu. Aku
aku tuh orangnya cepat kerjaan lah. Jadi bisa dibilang itu saat aku kuliah sampai kerja, wah itu nggak ada istirahatnya. Dua, itu kesimpulan yang bisa aku berikan adalah, guys, jangan pelin-pelan guys, jangan lirik kanan lirik kiri, jangan apa ya istilahnya, artinya itu jangan mudah tergoda. Ibaratnya tuh apa ya, ibaratnya kamu ada suatu jalan itu mungkin jalannya lurus ya, tapi karena mungkin di kiri kanan tuh banyak tempat persinggahan yang menarik gitu. Harusnya tuh misalnya apa ya, kamu mau pergi ke apa dari sini ke pantai gitu, tapi di tengah perjalanan kamu kebanyakan mampir. Nah, di makan ini, jajan ini, istirahat dulu, ngopi dulu. Saat kamu belum nyampe, duit kamu habis. Mau nggak mau, kamu putar balik arah pulang lagi karena duit kamu habis. Jadi kamu nggak nyampe ke pantai. Sama halnya gitu guys. Jadi kalau misalnya punya impian, kalau kamu gampang tergoda di tengah perjuangan kamu gampang tergoda, wah kamu nggak akan nyampe guys. Ketiga guys, saat kamu ingin merintis sebuah usaha mandiri, bangunlah fondasi yang kuat. Kalau kamu misalnya melihat sebuah pohon tinggi, sangat tinggi, mungkin kamu nggak tahu ya guys, mungkin tuh akarnya jauh lebih dalam daripada tinggi batangnya loh. Jadi maksudnya gini, kalau kamu mempunyai akar yang kuat, sangat kuat, itu mau diterpa oleh badai apapun, itu pasti tetap berdiri kokoh. Jadi usahakan selama kamu ingin merintis usaha itu, bangun dulu fondasinya. Kamu ingin menggapai mimpimu setinggi apa, berarti akarnya juga harus dalam sekali guys. Nah, contohnya nih, saat aku memutuskan keluar dari kantor itu guys dan menjadi fotografer, itu aku bisa bilang begini, andai kan aku keluar dari kantor, aku nggak punya pekerjaan, 3 bulan aku nggak ada job moto, itu aku masih hidup guys. Maksudnya masih hidup itu aku masih bisa bayar kontrakan, masih bisa bayar pengeluaranku, bayar listrik, masih bisa makan, itu aku masih bisa bertahan. Jadi saat itu fondasi itu udah kuat. Jadi walaupun misalnya tiba-tiba di tengah jalan aku menemui badai, wah nggak ngaruh guys bagiku saat itu, karena aku udah punya fondasinya ya, fondasi yang kuat. Dan keempat guys, jangan percaya kalau ada orang yang mengatai kamu bodoh, mengatai kamu orang yang gak bisa apa-apa. Percayalah sama potensi diri kamu sendiri, kalau kamu bisa, kalau kamu itu hebat. Dan kenapa aku bilang itu? Karena aku sendiri juga orang susah. Ya bisa dibilang orang susah, aku agak nggak mampu. Saat aku memulai semuanya, aku nggak punya apa-apa, tabunganku nggak ada, dan aku juga nggak dianggap orang ya. Kalau aku rasa ya saat itu ya. Ya aku juga fisikku juga biasa-biasa aja kok. Yang penting kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri, percaya dengan segala potensi yang ada, percaya bakat terpendammu luar biasa. Dan selama mengembangkan bakatmu, jangan lupa untuk belajar dari kekuranganmu. Maksudnya apa? Adalah jangan pernah segan-segan tuh meminta kritik dari orang. Contohnya aku sendiri orangnya tuh, misalnya aku ketemu orang ya, untuk berbicara dari segi bisnis ya, aku tuh selalu minta kritik. Selalu aku minta tolong dong kasih tahu kekuranganku di mana, dan itu aku lebih senang. Aku lebih senang dikritik daripada dipuji. Karena kalau kita misalnya dikritik, kita tahu kekurangan kita dan kita belajar memperbaiki kekurangan kita, dan kita bisa belajar untuk lebih maju tahap demi tahap. Apa sih kekurangan kita?
Pokoknya tuh jangan nutup kuping kita lah, jangan menutup kuping, jangan menutup hati kita. Kalau misalnya kita tersinggung, udahlah, maksudnya, nah, lupakan lah. Kritik itu kadang pedas, tapi ya itu membangun kok. Nah, aku tuh punya peribahasa ya, bukan peribahasa ya, apa ya, ungkapan ya, bukan ungkapan ya, ibaratnya tuh, mungkin kalau kita pribadi ya, kita lihat tangan kita kotor, oke lah, kita tahu dengan kita apa melihat langsung ya. Tapi kalau kita pengen lihat di wajah kita itu ada jerawat, ada tompel atau bisul, kita gimana kita mau lihat ya? Kita kan nggak bisa lihat langsung kan, kita harus pakai cermin. Nah, begitu juga kalau misalnya kita pengen tahu kekurangan kita bisa kita ketahui itu dari kritik orang lain. Orang lain ngeliat kita, oh kamu kekurangan di sini, ada yang harus diperbaiki. Oh kamu misalnya kayak tadi baca cermin, oh akhirnya tahu nih di mukaku ada jerawat, ya bisa kita beli obat jerawat. Oh ternyata di mukaku ada bisul, ya kita beli obat bisul. Jadi kritik itu sebetulnya menyempurnakan kita. Di akhir di akhir sebuah sharing ini adalah aku ingin mengatakan bahwa percayalah pada mimpimu, guys. Siapapun yang mendengar ini ya, percayalah pada mimpimu, apapun itu. Ya bagus bermimpi jadi fotografer, tapi mimpi jadi sebagai profesi lain juga bagus, guys. Apapun itu, dan tetapkan gitu. Jangan misalnya mudah berpindah-pindah. Hari ini mimpinya A, besok B, besok C. Jangan, tetapkan satu. Fokus. Nah, mimpimu itu terwujud atau enggak bukan ditentukan oleh siapa diri kamu, ekonomi kamu, latar belakang kamu, fisik kamu, enggak. Itu nggak ngaruh, guys. Kalau yang mendengar ini ya, guys. Misalnya kamu dari keluarga nggak mampu sama seperti aku, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya teman, jangan merasa minder, guys. Jangan merasa malu, jangan merasa nanti hidupmu hancur seterusnya. Enggak. Kalau kamu mau berjuang, mau berusaha, siap berkorban maksudnya apa ya, seharusnya kamu mungkin bisa bercanda dengan temanmu, bisa ketemu teman, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan. Lalu ya kamu korbankan semua waktumu itu untuk belajar, untuk latihan. Nah, kamu juga harus siap mengorbankan waktumu untuk menggapai mimpi-mimpimu. Jadi guys, dari awal aku ceritakan, semoga kamu semua guys yang mendengarkan ini bisa termotivasi, bisa tergerak untuk mencapai mimpi-mimpimu. Kalau aku sendiri guys, aku kalau misalnya melihat orang lain sukses, aku seneng kok, beneran, sangat senang. Kalau bahkan misalnya ada di sekitarku jadi fotografer pun, itu aku senang. Aku nggak merasa tersaingin kok, nggak. Jadi ya semoga dengan cerita ini semuanya bisa tergerak untuk maju, tergerak untuk meningkatkan level kehidupannya lebih baik. Itu guys. Oke, sekian dulu ya guys. Aku capek juga nih banyak ngomong. Ini kan aku tadi mulainya sore ya, ini udah mulai gelap. Jadi nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, di video berikutnya. Ini video kali ini ya berupa sharing audio aja ya, suara. Oke. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat guys.